Bayangkan Islam jumlahnya sedikit, pusat pemerintahan di Madinah, yang mana tidak dilirik lah sama Romawi dan Persia. Tetapi kenapa kok bisa mengalahkan mereka? Ada kekuatan dari dalam. Dan ditanya, oh ini kok berani sekali. Siapa mau ini terlalu berani? Mau lawan Patora, sedangkan orangnya negara adidaya. Dia bilang, ji'nakum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal haya. Kami datang dengan satu kaum yang cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup. Allah itu semua adil, tingginya sekian, memang sudah posturnya sudah ahsan takwim, sesempurna penciptaan orang Indonesia begini. Jangan diotak-atik. Wajah bulat, warna hitam, rambut pirang. Akhirnya kayak brownies keju. Pas kalau orang chat orang perambut, ngapain wajahnya tidak sesuai. Jauh. Jadi orang semua ikut-ikutan. Wah, ada istilah paling Yahud ya. Apa kalau istilah paling Yahud? Hah? Paling mantap lah. Yahud itu apa sebenarnya? Yahud itu bahasa Arab, namanya Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di Kopdar Mingguan Bikers Muslim Chapter Manado, yang di setiap minggunya kita akan membawakan perbincangan-perbincangan yang membawa tema-tema yang insya Allah akan memberikan pembelajaran buat kita, insya Allah. Bisa dimanapun berada saat ini, kita dalam kegiatan Besti, atau lebih dikenal lagi Bincang-Bincang bersama Ustadz, yang hari ini membersamai kita sebagai narasumber guru kita, pembimbing kita, Ustadz Muyassir Arif, selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Tema hari ini ialah orang pemikiran, Ustadz, atau lebih dikenal lagi Ghazul Fikri. Mungkin sedikit kita ketahui, Ghazul Fikri ini adalah strategi dari pihak-pihak tertentu yang mungkin bertujuan untuk memecah belah umat muslim di dunia ataupun di negara kita tercinta ini, Indonesia. Ustaz memberikan sedikit bagaimana Ghazul Fikri itu atau perang pemikiran itu bahayanya untuk kita, Ustaz. Masya Allah. Iya. Materi yang sangat menarik ya, Ghazul Fikri atau perang pemikiran, atau lebih kerennya biasa orang invasi pemikiran ya, strategi kaum kufar terhadap umat Islam, yang tentunya di mana orang-orang kafir ini sudah mulai pesimis menghadapi umat Islam. Kenapa? Karena kalau dengan senjata, kalau dengan kekuatan fisik mau menghadapi umat Islam, dengan jiwa umat Islam seperti dulu ya, seperti di waktu zaman Nabi SAW, zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin, ini sangat sulit untuk dikalahkan. Kenapa? Karena kekuatan jiwa itu bisa mengalahkan fisik ya. Bayangkan juga banyak kalau ada anak kecil tetapi punya mental yang berani, biar orang besar biasanya gentar mau menghadapi mereka. Kenapa? Karena dari dalam, kekuatan itu dari dalam. Bahkan kalau orang lihat tarik ke belakang di zaman para sahabat dalam pembebasan negara-negara besar, Romawi, Persia ya. Coba bayangkan, Islam jumlahnya sedikit, pusat pemerintahan di Madinah, yang mana tidak dilirik lah sama
Romawi dan Persia. Tetapi kenapa kok bisa mengalahkan mereka? Ada kekuatan dari dalam. Bahkan ketika salah seorang sahabat datang kepada seorang raja, kemudian ditanya, "Oh, ini kok berani sekali? Siapa ini terlalu berani mau lawan Patora, sedangkan orangnya negara adidaya?" Dia bilang, "Ji'nakum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal haya." Kami datang dengan suatu kaum yang cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup. Kalian bekerja, kalian cari doi untuk bisa bertahan hidup. Orang bekerja, orang cari doi untuk cari mati. Jadi memang takut menghadapi semangat umat Islam, sehingga tidak heran Islam yang tadinya di Mekah ketika awal-awal Rasulullah SAW cuma sendiri, mengajak istrinya Khadijah, mengajak sahabatnya, bahkan mengajak sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian berkembang, masuklah Hamzah bin Abdul Muttalib, masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian semakin berkembang dan akhirnya bisa menguasai sampai Eropa, bahkan seluruh dunia. Boleh dikata sekarang tidak ada lagi negara yang tidak ada Islam di sana. Tidak lagi negara orang tidak mendengarkan bahwa ada risalah Rasulullah SAW yang sampai ke tempat mereka. Kenapa? Ya tentu ini kita pelajari bagaimana kekuatan jiwa, kekuatan mental, spiritual dari para pejuang-pejuang Islam masa lampau. Nah, orang-orang kafir tidak kehabisan akal. Ini mau dihadapi mereka senjata secanggih apapun, kalau iman yang tertancap di dada orang Islam ini kuat, maka ini boleh mau kalahkan. Sampai ada perkataan yang menarik dari tokoh Yahudi di Israel. Dia bilang, jangan mimpi mau kalahkan umat Islam, jangan mimpi mau kuasai Palestina, jangan mimpi orang boleh mau untung lawan mereka kalau sholat subuhnya masih sama banyak dengan sholat Jumatnya. Jadi kalau sholat subuh di masjid-masjid ramai seperti orang sholat subuh sholat Jumat di masjid-masjid, maka senjata secanggih apapun orang pasti kalah. Tapi kalau orang sudah bisa melunturkan semangat umat Islam sholat subuh, sholat yang paling berat buat orang-orang munafik, sholat isya dan sholat subuh, kalau orang sudah bisa melunturkan semangat itu, sudah mulus orang. Biar orang banyak senjata, biar orang ini, tapi kalau orang yang tidak sembahyang subuh pasti jiwanya itu lemah. Sehingga mereka tahu itu. Akhirnya dibuatlah tadi strategi perangi pikiran, strategi perangi akal mereka, perangi pemikiran mereka. Maka tentunya masuklah dari dunia fashion, masuklah di dunia model, berbagai macam cara untuk memerangi pemikiran ini, menjauhkan umat Islam, girah Islam, menjauhkan semangat juang Islam, sehingga dorang bisa dengan mudah untuk mengalahkan umat Islam. Ini yang mereka lakukan. Makanya Rasul SAW mengatakan, yushiku an tada' alaikumul umam kama tada' al-aklatu ila qas'atiha. Ya, hampir saja sudah akan tiba waktunya orang-orang non muslim itu mengerumuni kalian, ya, mengeroyok kalian dari berbagai penjuru arah, sebagaimana orang mengerumuni satu nampan yang berisi makanan. Satu nampan yang berisi makanan. Hina sekali tuh orang. Seperti makanan di nampan, kemudian orang tidak bisa melawan karena semua tangan masuk di sana. Para sahabat Rasulullah SAW sedih dan mengatakan, amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah orang sedikit sampai orang ini dikeroyok, tidak punya daya, tidak punya kekuatan? Kata Rasulullah SAW,
Bal antum yawma idzin katsir. Justru pada saat itu jumlahmu banyak. Lakinnakum gusaun ka gusa'is sail, tetapi kalian seperti buih, sebagaimana buih yang di lautan atau buih yang dibawa oleh banjir. Ada, tetapi diseret ombak ke kanan, orang ke kanan, seret ombak ke kiri, orang ke kiri. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, karena kalian terkena virus al-wahan. Ya, virus wahan, bukan virus Wuhan ya. Virus wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Terlalu cinta dunia, takut mati. Ya, makanya kalau di pertemuan sebelumnya orang sempat singgung masalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang membuat orang galau selama ini kan apa? Terlalu banyak cita-cita, terlalu banyak impian, terlalu banyak pikiran, angan-angan yang terlalu tinggi, sehingga ini yang membuat orang galau, BBM naik, galau ini naik karena terlalu banyak cicilan. Ya. Nah sekarang kalau orang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang di pagi hari aman di tempatnya, kemudian sehat fisiknya, kemudian ada makanan untuk hari itu dia makan, maka segala kenikmatan dunia seakan-akan sudah ada pada dirinya. Tetapi sekarang tidak. Orang ini takut mati, takut orang pe anak mati, takut orang pe cucu mati, yang belum hidup pun 7 turunan yang akan datang terus pikirkan semua. Ini yang terkadang orang akhirnya menghalalkan segala cara, melabrak semua aturan-aturan agama demi mempertahankan hidup dan tidak mau mati. Ini yang jadi masalah. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, la tattabi'anna sanana alladziina min qablikum. Sungguh kalian pasti nanti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi sejengkal. Dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dubbin lattaba'tum. Sampai kalau dia masuk ke dalam lubang soa-soa, apa soa-soa? Biawak, kalian pasti ikut. Hina sekali tuh orang. Tetapi kata Rasul, pasti kalian nanti akan ikut-ikutan ini. Ikuti kebiasaan mereka ini. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai dia masuk ke lubang yang mustahil seakan-akan orang pikirkan, tapi kalian akan masuk. Para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah yang antum maksud bahwa orang-orang sebelum kita? Kata Rasulullah, siapa lagi? Kalian akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau dia masuk ke lubang biawak, kalian masuk. Nah sekarang di sinilah masuknya Ghazwul Fikri, dan inilah yang kita kita perlu sadari. Sejengkal demi sejengkal itu langsung ikut fashion, gaya orang kafir. Allah itu maha adil. Orang Indonesia wajahnya begini, warna kulitnya begini, rambutnya model bagaimana, rambutnya warna apa. Allah itu maha adil. Tingginya sekian, memang sudah posturnya sudah ahsani takwim, sesempurna penciptaan. Orang Indonesia begini. Jangan diotak-atik. Wajah bulat, warna hitam, rambut pirang. Akhirnya kayak brownies keju. Mau ikut-ikutan dengan orang-orang Eropa, padahal wajah Indonesia tidak bisa bohong. Jadi tidak usah lah orang mau ikut-ikutan Eropa, wajahnya sudah seperti itu karena memang Allah sudah ciptakan postur tubuhnya, warna rambutnya, warna matanya, hidungnya mancung begini-begini. Ya wajar. Memang gantengnya seperti itu. Jangan orang mau ikut-ikutan sama pemain bola. Wah, gagas tuh kalau orang cat orang pe rambut. Nah, wajahnya tidak sesuai. Jauh. Jadi orang semua ikut-ikutan. Wah,
Gagal so kalau orang garis-garis orang pe rambut. Garis-garis rambut. Ini ikut-ikutan sama siapa? Ini kan cuma fashion. Oke, tidak masalah kita ini. Tapi hati-hati, kita sudah masuk di shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya kan? Kemudian nanti sudah masuk di cara bicara. Saya komentari. Sekarang ini orang bilang apa ya? Dulu ada istilah paling Yahud ya. Apa kalau istilah paling Yahud? Paling mantap lah. Yahud itu apa sebenarnya? Yahud itu bahasa Arab namanya Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian tidak mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kalian ikut sama agama mereka. Yahudi. Paling Yahud berarti paling Yahudi paling bagus. Akhirnya orang bicara, oh memang ente paling Yahudi ente. Ini masuk kata-kata ini. Oh paling Yahud, paling apa, paling ini orang sadar atau nyanda? Nanti orang pe anak-anak nanti, orang oh iya Yahud orang nih tahu apa dia arti. Tapi orang pe anak-anak nanti tinggal ditambahi, sudah memang paling Yahudi memang paling mantap. Akhirnya akan timbul rasa kagum kepada Yahudi lebih daripada agamanya sendiri. Syibron. Sampai apa? Hati-hati. Sekarang ulang tahun. Saya tidak mau bahas masalah ulang tahun dan perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum merayakan ulang tahun. Tetapi akhirnya dzira'an bidzira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta semua mulai masuk. Sebelum tiup lilin ada namanya make wish, baca doa. Nah sekarang doa ini ibadah atau bukan? Doa ini ibadah. Nah sekarang apa kaitannya doa dengan api? Sebelum tiup lilin, orang baca doa depan api dulu. Nah ini sudah masuk akidah ini. Ini sudah masuk keyakinan. Wah ini kan ya sekedar kebiasaan. Ini kebiasaan ini. Makanya kata Rasulullah SAW, sampai yang ngoninya tidak fikirkan masuk ke lubang suasana, ngoni pasti ikut. Ketika orang sudah merayakan itu, sholat subuh sonyanda, kemudian penampilan sudah begini, yakin diajak jihadnya tidak mau. Diajak jihadnya tidak mau. Diserang, sudah menyerajo. Dikasih doi, sudah, insya Allah aman. Kenapa? Takut mati, cinta dunia, ikutan mereka, girah sudah tidak ada. Apalah artinya orang? Maka kata Rasulullah SAW, memang ngoni banyak, tetapi seperti buih di lautan. Ini perang pemikiran. Ini yang dorang serang. Nah sekarang torang-torang atau orang-orang tua dulu alhamdulillah masih murni. Nah sekarang lewat media sosial mereka masuk. Torang pe anak-anak, bahkan dalam pembelajaran daring, anak-anak dulu tidak boleh bawa HP ke sekolah, sekarang justru wajib pegang HP. Berapa persen dia belajar, berapa persen dia bauni. Siapa yang mereka idolakan? Artis Korea, artis India, artis Barat, maka mereka akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, ini yang orang harus sadarkan ke orang pe masyarakat, orang pe generasi muda Muslim agar senantiasa kembalilah mengidolakan tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang Islam, Rasulullah SAW, mempelajari agamanya, memperkuat akidahnya, ya. Torang pe anak-anak, kalau torang tidak bisa secara umum, paling tidak tanggung jawab pribadi dulu lah. Torang pe istri, torang pe anak, torang pe adik, torang pe saudara, ini torang bentengi, masing-masing torang insya Allah nanti akan kembali, kita bisa ini, ya. Sekarang bahaya LGBT. Ini LGBT ini, itu juga kan tidak masuk akal itu. Tetapi kenapa banyak orang pejuang-pejuang LGBT? Banyak orang, wah itu hak asasi manusia. Oh itu bahkan ada yang dulu tokoh Islam yang mengatakan, itu sah itu boleh itu. Nah bilang kan, inilah yang dikatakan Rasul sampai masuk lubang suang anak iko. Ini ayam jantannya bagus suka. Memang ada kambing gay? Tidak ada. Ini kok manusia lebih
lebih parah daripada binatang. Makanya kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tetapi tidak digunakan hati ini untuk berpikir, punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih parah daripada binatang, lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Sudah berhasil dorang invasi pemikiran ya generasi kita, sehingga udah dianggap biasa. Orang banci-bancian, jadi banci justru semakin banyak DP gaji, banyak DP penghasilan ya. Yang diidolakan di media sekarang yang tulang lunak. Justru ini yang anak-anak ikuti. Ini masalah ya. Ini kira-kira yang generasi tulang lunak begini diajak jihad, kira-kira mau? Nyanda. Perangnya perang TikTok. Siapa yang paling bagus DP gaya, semakin lentur tulangnya semakin semakin menang ya, semakin terkenal, semakin viral, semakin kaya malah ya, diberikan panggung, jadi artis, jadi ini. Akhirnya orang generasi, orang anak-anak gampang kan cari uang, tinggal cari zebra cross, goyang-goyang di sana. Ini yang jadi masalah. Ini sedikit barangkali tentang Ghazul Fikri ya, secara umum saja saya gambarkan bahwa sampai seperti itu mereka pikirkan yang orang tidak pikirkan. Orang ya enggak mungkin lah, ya enggak mungkin. Ternyata ini yang terjadi pada zaman kita saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian penjelasan dari Ustadz tentang bahayanya Ghazul Fikri. Mungkin saudara-saudara member baik Muslim ada pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin saya bisa awali. Seperti yang kita ketahui ya Ustadz ya, Ghazul Fikri ini atau perang pemikiran ini sangat bahaya untuk kita, sangat mempengaruhi, bahkan tanpa kita sadari sekarang orang ngomong apa saja pasti kita tahu Ustadz. Ya. Karena perkembangan teknologi. Jadi untuk menghadapi atau mencegah bagaimana kita tidak terpengaruh sama Ghazul Fikri ini, perang pemikiran. Ya tentu orang harus mengerti strategi menghadapi perang pemikirannya. Kalau dorang pakai menyerang pemikiran generasi muda kita, maka tentu orang harus bentengi. Dan tidak ada benteng yang terbaik kecuali belajar. Kita harus belajar, kita harus arahkan orang pe anak-anak, penanaman nilai-nilai Islam kepada mereka sejak dini. Sekecil apapun, pembiasaan pengamalan sunnah Nabi sebelum tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, adab makan tangan kanan. Ini sepele, tetapi ini asas, ini pondasi yang harus orang bangun. Kemudian semangati mereka belajar. Kemudian yang berikut lingkungan. Ya. Lingkungan kita harus dijaga. Ya. Semakin baik pertemanan kita, lingkup pergaulan kita, insya Allah orang lebih terjaga, lebih safety dibandingkan orang terlalu bergaul bebas. Ya, bukan berarti tidak boleh kita bergaul dengan non Muslim, boleh selama orang bisa pastikan insya Allah akidah saya sudah terbenteng kokoh, sudah kuat. Nah, ini silahkan. Tetapi kalau orang masih ragu-ragu, ya bahkan ini kan urusan, pokoknya ini hak asasi manusia dan lain sebagainya. Ini terkadang bahkan seorang bapak saja relakan anaknya murtad kok. Boleh murtad, ini kan hak asasi manusia. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Ini tidak boleh ini.
Ya, kenapa? Karena orang tua itu harus bisa membentengi akidah anaknya bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ya, anak-anak ini adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ini berlarut-larut dengan dalih hak asasi manusia. Orang tua sendiri tidak bisa melarang anaknya. Ya, orang tua sendiri tidak bisa mencegah anaknya. Bahkan ini tindak kriminal saat ini yang semakin luar biasa di Manado yang kita sangat prihatin bersama. Ini jangan sampai nanti orang Bapak Nawair hak asasi manusia. Nauzubillah. Iya, jadi ini hak asasi terserah saya. Ini kan iya, ini orang tidak ada hukum yang berlaku. Iya, ini yang jadi pergaulan orang harus bisa kontrol orang pe anak-anak pe pergaulan, dengan siapa dia bergaul. Jangan sampai dengan orang yang suka panawir, jangan sampai dengan orang pemabuk, jangan sampai. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Jadi kembali kepada kesadaran, kemudian belajar dan jaga pergaulan seraya berdoa, ya, karena memang zaman kita saat ini tantangannya berat. Media sosial luar biasa, pergaulan luar biasa, orang diserang dari kiri dan kanan. Ini dia memang harus berikhtiar dan berdoa. Doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Jadi setelah orang berikhtiar, bantu dengan doa. Semoga Allah mengembalikan kembali izzah Islam, ya. Jangan sampai orang terlalu santai dan ikut-ikut aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang yang sedang menyerang pemikiran generasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya masalah, kan kebanyakan perang pemikiran ini masif di media sosial, Ustaz. Terkadang itu banyak juga umat Islam itu ketika menyampaikan kebaikan di media sosial, terus ada banyak mungkin netizen atau apa yang menghalangi perbuatan mereka. Misalnya kalau mereka men-share kebaikan, biasanya mereka mengatakan, oh itu ria atau sebagainya. Menurut Ustadz bagaimana pendapat seperti itu? Iya, ya ini media sosial. Media sosial ini kan setengah surga setengah neraka. Medsos ini setengah surga setengah neraka. Orang pegang HP ini setengah surga setengah neraka. Orang gunakan dengan baik, insya Allah mengantarkan kita ke surga. Orang gunakan dengan buruk, jalan tol menuju neraka. Mau cari apa? Mau berjudi ada di handphone. Mau berzina ada di handphone. Mau apa? Mau berita-berita bohong semuanya ada di HP. Semua kebohongan bisa di handphone. Jadi ini media sosialnya setengah surga setengah neraka. Makanya orang semua punya HP. Kira-kira dominan mana? Godaan ke neraka atau godaan ke surga? Ketika orang sendiri pegang HP sendiri, orang tanya pada diri orang, ini manfaat mana kira-kira kalau orang pe handphone ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beratnya ini ke surga atau ke neraka ini dia. Jadi orang bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Hisab HP-mu sebelum engkau dihisab. Hisab Facebook-mu sebelum akan dihisab oleh Allah. Hisab Instagram-mu sebelum dihisab oleh Allah. Jadi orang timbang-timbang sejak sekarang. Ini handphone, media sosial setengah surga setengah neraka. Nah, kalau orang tidak gunakan untuk beramal, kalau orang tidak gunakan untuk berdakwah, maka orang gunakan untuk apa? Nah sekarang orang sudah mau beramal, lagi-lagi dianggap riak lah, dianggap lebay lah, dianggap inilah, dianggap terlalu soalim lah, dan seterusnya. Nah sekarang ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa siapa yang bekerja untuk mendapatkan pujian, itu namanya syirik. Syirik kecil ya, syirik kecil. Bekerja untuk
mengharapkan pujian orang lain, itu syirik. Tetapi orang yang batal beramal, batal beribadah dikarenakan khawatir pandangan orang, justru itu riya. Itulah riya. Mau sholat nih, sudah niat sholat. Orang sohaga begini, sudah jauh sholat takut riya. Itulah riya sebenarnya. Orang yang batal beramal dikarenakan takut riya, itulah riya. Jadi orang yang tidak riya apa? Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Orang mau bilang riya kan tidak riya, hatiku hanya Allah yang tahu. Justru kapan orang batalkan orang peniat, kapan orang batalkan orang pe amal soleh karena takut pandangan orang, itulah riya. Jadi riya ini adalah pandangan manusia. Jadi ada orang yang bekerja karena ingin dilihat, sebenarnya ya dalam artian riya, tetapi lebih tepat dikatakan syirik. Kenapa? Karena mengharapkan pujian selain pujian Allah, mengharapkan imbalan selain imbalan Allah. Nah sekarang kalau membatalkan karena takut dipandang riya, itulah riya. Jadi bismillah. Kalau orang sudah berniat, luruskan niat selalu. Ya betul. Anggaplah bahwa orang nyinyir, lebih dengan riya, itu kontrol for orang. Supaya semakin orang ikhlaskan hati. Bismillah. Ya. Bahkan orang mau berinfak saja, boleh. Diviralkan boleh. Orang infak di muka-muka orang, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf menginfakkan sekian hartanya, datang Umar menginfakkan setengah daripada hartanya, datang Abu Bakar semua hartanya. Itu kan di depan orang. Apakah orang mengatakan, ini Abdurrahman bin Auf ini riya, Abu Bakar As-Siddiq ini riya umpamanya? Tidak, ini dicontohkan. Bahkan bisa jadi amal jariah. Kenapa? Karena orang berinfak sekian, ada orang berinfak lebih banyak, karena masa orang miskin tetapi infaknya besar, saya ini lebih berkecukupan, masa saya cuma sedikit. Akhirnya berlomba-lomba. Orang dapat amal jariah, ini boleh. Di dalam Islam boleh orang ini. Apatah lagi dokumentasi. Dokumentasi apakah boleh? Boleh. Sebagai apa? Ya, pertanggungjawaban. Orang titipkan duit pada orang, kemudian orang mau salurkan, saya mau jadikan pertanggungjawaban, nggak ada masalah. Meskipun mungkin tergantung, kalau sekarang mungkin ada perasaan terlalu hina orang yang di ini, bolehlah diblur wajahnya atau apa, ini tergantung kesepakatan. Tetapi kalau ada orang mengatakan nggak apa-apa, mau foto orang yang nggak usah diblurnya, nggak ada masalah. Jadi jangan batalkan amal karena takut riya. Siapa yang membatalkan amal karena takut riya, pada hakikatnya itulah riya. Wallahu a'lam. Oke, kiranya itu Ustaz. Ya, insyaallah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz menjadi tambahan ilmu buat kita, pembelajaran buat kita, dan jadi pengingat juga buat kita bahwa kita harus membentengi diri kita dengan keimanan dan harus ikhlas melakukan segalanya. Beri sekian untuk materi Kopdar hari ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.